Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Nails. Nah, film ini akan bercerita tentang seorang wanita yang harus dirawat di rumah sakit tua karena suatu kecelakaan. Dan di rumah sakit itu dia akan dihantui oleh sosok hantu misterius. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Di suatu kota kecil di Amerika, terlihat sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari Steve, istri Steve yang bernama Dana, dan yang terakhir adalah anak mereka satu-satunya yang bernama Gemma. Di antara mereka bertiga, Dana adalah orang yang paling sehat dikarenakan dia sangat suka berolahraga. Ya hanya itu aja, Dana juga menjadi salah satu guru atletik di sebuah sekolah. Hingga pada suatu hari ketika Dana baru aja bangun tidur, dia berencana untuk melakukan jogging. Namun sayangnya saat tengah berlari menuju pertengahan kota, insiden yang gak terduga terjadi. Di mana Dana ditabrak oleh pengendara mobil yang membuat dirinya seketika gak sadarkan diri. Dia mengalami luka yang cukup serius di daerah kepala dan hal itu membuat kondisinya menjadi kritis. Karena hal tersebut, Dana segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan penanganan medis. Pada akhirnya, Dana pun dirawat di sebuah rumah sakit tua bernama Hopewell Hospital. Selama kurang lebih 1 minggu, Dana mengalami koma. Saat ini, tubuhnya tengah dipasangi alat medis, mulai dari tangannya yang dipasangkan besi diakibatkan tangannya yang patah, selang yang dimasukkan ke dalam leher Dana yang digunakan untuk saluran pernafasan, selang buang air kecil, dan juga selang untuk buang air besar. Akibat kepala Dana yang terbentur sangat keras membuat kepalanya mengalami cedera parah dan mengalami pembengkakan otak. Kemungkinan akibat kecelakaan itu, Dana akan mengalami lupa ingatan dan kesulitan untuk melakukan komunikasi. Ketika Dana baru terbangun dari koma, dia melihat Steve yang dengan setia menunggunya. Dengan bantuan komputer, Dana pun mencoba berkomunikasi dengan Steve ini untuk menanyakan kabar dari Gemma. Steve pun menjawab bahwa Gemma sering bolos sekolah untuk menjenguk Dana yang terbaring koma di rumah sakit. Kemudian karena hari udah larut, Steve memutuskan untuk pulang ke rumah. Pada malam harinya, Dana terbangun setelah mendengar suara-suara misterius dan bayangan hitam yang lewat. Keesokan harinya, Dana mulai belajar mengetik dan gak berselang lama, terdapat seorang perawat bernama Trevor. Dengan bantuan komputer, Dana mencoba memberitahu Trevor bahwa tadi malam ada seseorang yang menyusup ke dalam kamarnya. Dia juga menyuruh Trevor untuk mengecek ke dalam sebuah lemari kayu. Setelah dicek, Trevor sama sekali nggak menemukan siapa-siapa. Kejadian-kejadian yang Dana alami tadi malam langsung dia ceritakan kepada Steve. Setelah berbicara kepada Trevor, Trevor menyimpulkan bahwa Dana hanya mengalami sedikit halusinasi akibat mengkonsumsi obat yang diberikan dokter. Trevor sangat yakin bahwa para pasien di sana gak akan berkeliaran di tengah malam. Ketika Steve bertanya langsung kepada Dana mengenai siapa yang tengah mengawasinya tadi malam, Dana pun menjawab jika dirinya nggak tahu akan hal itu. Alat bantu pernafasan yang menyala kemungkinan menjadi penyebab Dana merasakan hawa kehadiran dari seseorang. Kemudian saat Gemma berada di luar kamar, dia memutuskan untuk berkeliling rumah sakit. Ketika dia masuk ke dalam kamar pasien, dia sempat mendengar ada suara orang bernafas. Tapi tiba-tiba aja suara alarm membuat Gemma terkejut, sehingga dia secara nggak sengaja menjatuhkan barang-barang rumah sakit. Saat ingin mengambil barang-barang itu di bawah kasur, tiba-tiba Gemma dikejutkan oleh kehadiran seseorang. Gak berselang lama, Gemma bertemu dengan direktur rumah sakit yang bernama Elizabeth. Alice kemudian menyuruh Gemma keluar dari ruangan itu dan mengantarkannya menuju ke kamar Dana. Sementara Dana yang tengah berbincang dengan Steve merasa sangat berterima kasih karena Steve udah menjenguknya setiap hari. Kemudian Dana menyuruh Steve untuk kembali ke istri pertamanya karena Dana merasa nggak akan bisa kembali sehat seperti dulu. Yang mana dari sini kita bisa tahu jika sebelumnya Steve mempunyai istri tapi mereka udah bercerai. Setelah perceraian itu, Steve menikah dengan Dana. Steve pun mengatakan jika dia menyayangi Dana dan dia nggak akan pernah meninggalkan Dana. Karena Dana udah nggak bisa mengajar atletik akhir-akhir ini, Steve pun turun tangan untuk mengajarkan atletik kepada semua murid. Dan ada satu siswa yang membuat Steve terkagum, yaitu siswa bernama Ashley. Ashley sangat giat berlatih atletik seperti Dana dan hal itulah yang membuat Steve sangat suka padanya. Akhirnya Steve dan Gemma memutuskan untuk pulang ke rumah agar Dana bisa beristirahat.
Gak terasa malam tiba dan Dana lagi-lagi mengalami mimpi buruk. Dia melihat sosok makhluk halus dan di saat yang sama Dana dikejutkan oleh seorang dokter di rumah sakit itu. Dokter itu bernama Dr. Tony. Tony meminta maaf pada Dana karena telah membuatnya terkejut, yang kemudian mereka pun berbincang-bincang satu sama lain. Di mana Dr. Tony memberitahu Dana jika sebenarnya Dana udah meninggal selama 2-3 menit. Tapi beruntungnya karena para medis datang tepat waktu, mereka berhasil menyelamatkan Dana berkat bantuan pengejut jantung. Namun Dana cuma ingat setelah kecelakaan itu ada suara dari orang-orang mati. Dan Dana juga merasa bahwa ada sesuatu yang aneh di rumah sakit ini. Namun dengan cepat Tony menyangkal hal tersebut dan menganggap Dana akan baik-baik aja berada di rumah sakit ini. Yang mana setelah dokter Tony pergi, Dana segera tidur. Namun ketika tertidur lagi dan lagi, Dana melihat sosok menyeramkan yang muncul dari dalam lemari. Sosok itu mulai merusak alat bantu pernafasan Dana, yang beruntungnya para perawat dengan cepat datang ke ruangan Dana. Mereka segera memperbaiki saluran pernafasan tersebut, yang mana keesokan harinya Dana memberitahu Steve bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Orang itu mulai mematikan alat bantu pernafasan milik Dana, yang mana karena mendengar cerita itu, Steve pun mulai menyuruh pihak rumah sakit untuk memasang beberapa CCTV. Itu semua agar Dana bisa tahu siapa aja yang masuk ke kamarnya. Salah satu teknisi mengajari Dana cara kerja CCTV tersebut, yang mana terdapat 3 CCTV di tempat itu. 2 di antaranya ada di dalam kamar, sementara 1 lagi terletak di koridor. Selain itu, dari CCTV yang terpasang, Dana sangat terkejut saat melihat wajahnya yang buruk rupa. Kemudian Steve pun bertemu dengan Elizabeth dan meminta agar istrinya dijaga dengan baik. Jangan sampai alat pernafasannya bermasalah, sehingga bisa aja Dana ini meninggal akibat alat bantu pernafasan yang mati. Lalu Elizabeth menjelaskan bahwa ada sedikit permasalahan pada alat bantu pernafasan itu, namun para teknisi udah mengatasinya. Malamnya Elizabeth menyuruh Trevor untuk memantau Dana terus-menerus agar jangan sampai alat bantu pernafasan mati. Sementara itu, Dana yang masih belum tidur sedang berkomunikasi dengan pasien yang ada di sebelah kamarnya melalui lubang ventilasi. Setiap kali Dana mengajukan pertanyaan, pasti pasien sebelah akan menggerakkan tirai. Namun ketika Dana bertanya tentang sosok makhluk menyeramkan yang sering dilihat oleh Dana, tiba-tiba pasien itu berhenti berkomunikasi dengannya. Saat itu juga Dana mencoba mencari tahu asal-usul dari rumah sakit tersebut. Dan setelah ditelusuri, Dana melihat sebuah artikel yang di dalamnya terdapat foto-foto dokter, perawat, dan juga pasien di sana. Pada tahun 1980-an, dia sekilas melihat seorang pria tinggi dan pria itu mirip seperti hantu yang pernah dia lihat. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata perawat tinggi itu bernama Erik Nielsen. Dia meninggal bunuh diri karena dia dituduh melakukan pembunuhan pada beberapa pasien anak. Keesokan paginya, Dana mulai bertanya kepada Trevor mengenai perawat Erik Nielsen yang pernah melakukan bunuh diri di rumah sakit itu pada 1984. Namun Trevor mengatakan bahwa dirinya nggak tahu menahu tentang kisah bunuh diri dari perawat itu di rumah sakit ini. Jika emang Dana ingin tahu mengenai perawat tersebut, Dana bisa mendatangi Dr. Tony atau Elizabeth karena mereka berdua udah lama bekerja di rumah sakit ini. Kemungkinan besar mereka tahu tentang Erik. Gak hanya itu aja, Dana juga bertanya mengenai pasien yang ada di sebelah kamarnya. Dan Trevor pun memberitahu Dana bahwa di kamar sebelah ditempati oleh seorang wanita yang menderita stroke, dan dia bernama Ellie. Lalu Trevor pun mulai memandikan Dana, dan di saat ingin menyiram badan dari Dana, Trevor terkejut setelah melihat bekas cakaran yang berada di paha Dana. Akibat cakaran itu, Dana menjadi memberontak, dan dengan sangat-sangat terpaksa, Trevor langsung membius Dana agar dia bisa memandikannya. Setelah itu, Trevor melihat pintu lemari yang tiba-tiba terbuka. Dia mencoba menutupnya kembali, tapi pintunya malah terbuka seakan-akan ada seseorang di dalam sana. Oleh sebab itu, Trevor segera mengganjal pintu itu dengan menggunakan kursi roda. Kemudian di sore harinya, Dana memanggil Dr. Tony untuk segera datang ke kamarnya. Di sana Dana menanyakan tentang seorang perawat yang meninggal bunuh diri pada tahun 1984. Tony pun mulai menceritakan kisah Erik Nielsen, yang mana dahulu Erik ini datang ke rumah sakit pada tahun 1972 sebagai seorang pasien. Dia memiliki penyakit mental dikarenakan dahulu dia sering mendapatkan kekerasan sewaktu berada di panti asuhan. Para perawat pun harus memotong kuku Erik setiap hari agar Erik berhenti melukai dirinya sendiri.
Seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan mental Erik semakin lama semakin membaik. Setelah bertahun-tahun tinggal di rumah sakit itu, Erik udah merasa nyaman dan dia pun menganggap rumah sakit itu sebagai rumahnya sendiri. Setelah Erik dinyatakan sembuh total, dia lebih memilih untuk menjadi seorang perawat di rumah sakit agar bisa membantu banyak pasien. Meskipun udah menjalankan tugasnya menjadi seorang perawat, Erik masih belum bisa melupakan kebiasaannya dahulu. Erik memiliki kebiasaan untuk memotong kuku dari anak perempuan lalu disimpan ke dalam sebuah amplop. Para dokter yang mengetahui bahwa Erik sering mengambil kuku anak perempuan memutuskan untuk membiarkannya aja karena dokter beranggapan bahwa Erik hanya mengambil kuku aja dan gak membahayakan para pasien. Namun karena aksinya tersebut, Erik pun dijuluki sebagai si pengkoleksi kuku anak perempuan. Kemudian pada tahun 1984, gak lama setelah Erik bekerja di tempat itu, para dokter menemukan ada anak perempuan yang meninggal secara misterius. Polisi mencoba menginvestigasi kasus tersebut dan polisi mencurigai Erik sebagai tersangka pembunuhan. Saat ditanya, Erik ini mengaku bahwa bukan dirinya yang menghabisi 5 anak itu, tapi para dokter di sana mulai berdiskusi bahwa bisa aja Erik melakukan kejahatan itu karena penyakit mentalnya yang kembali kambuh. Tentu karena dituduh terus-menerus, akhirnya Erik memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri tepat di dalam lemari kamar yang ditempati Dana saat ini. Pada tengah malam lagi dan lagi, hantu Erik kembali muncul di dalam lemari dan mencoba mendobrak pintu lemari tersebut. Dengan cepat Dana langsung menekan tombol darurat sehingga Trevor segera datang ke kamar Dana. Dalam keadaan yang gelap ini, Trevor sempat melihat sosok tersebut dari kejauhan. Tapi saat lampu dihidupkan, sosok itu menghilang secara misterius. Dana pun berterima kasih kepada Trevor karena dia telah menyelamatkan nyawanya. Lalu Dana ini bertanya kepada Trevor apakah Trevor melihat sosok yang mencoba untuk membunuh dirinya atau enggak. Trevor pun menjawab bahwa dirinya sama sekali nggak melihat siapapun yang masuk ke dalam kamar Dana. Ketika Steve mengecek melalui CCTV, juga nggak ada tanda-tanda penyerangan dari sosok Erik. Hanya terlihat Trevor yang mencoba menenangkan Dana yang terlihat ketakutan. Di sini Steve malah menganggap Dana mengalami halusinasi dan membuat hayalan mengenai sosok Erik yang mencoba untuk membunuhnya. Steve berpikir adanya CCTV di kamar Dana malah membuat Dana semakin parno dan gelisah. Oleh karena itu, Steve berkonsultasi kepada Elizabeth dan Tony mengenai Dana yang mengalami paranoid. Mereka bertiga sangat yakin Dana hanya mengalami halusinasi diakibatkan oleh kecelakaan tersebut. Di saat semua orang gak mempercayai perkataan Dana tentang Erik, hanya putri Dana aja yaitu Gemma yang mau percaya tentang semua perkataan Dana. Karena hanya Gemma satu-satunya orang yang bisa percaya dengan semua perkataannya, akhirnya Dana menyuruh Gemma untuk pergi ke ruangan Ellie guna menanyakan tentang sosok Erik. Namun sesampainya di kamar sebelah, tiba-tiba Gemma melihat sosok menyeramkan yang berusaha membunuh Ellie. Ellie pun mengalami kejang-kejang dan para dokter segera pergi ke ruangan Ellie. Sayangnya nyawa Ellie ini nggak tertolong dan Ellie pun pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Keesokan harinya Trevor langsung menutup pintu lemari di ruangan Dana secara permanen agar hantu Erik ini nggak bisa keluar lagi dari lemari tersebut. Walaupun Trevor nggak percaya pada Dana, tapi dia tetap melakukan sesuatu hal demi melindungi Dana. Dana yang merasa takut mencoba memohon pada Trevor untuk membantunya keluar dari rumah sakit ini. Tapi karena Dana belum sembuh total, Trevor nggak berani membantu Dana keluar dari rumah sakit. Sesaat setelah Trevor keluar ruangan, Dana mencoba mencari di internet kenapa manusia bisa melihat hantu. Dalam beberapa artikel menjelaskan bahwa seseorang bisa melihat hantu dikarenakan orang itu pernah mati suri. Seketika Dana pun mengingat kecelakaan yang menewaskan dirinya selama 2-3 menit. Setelah mendapatkan penjelasan kenapa dirinya dapat melihat hantu, Dana pun merasa bersedih karena dia nggak ingin memiliki kemampuan untuk melihat hantu. Sementara itu, Trevor yang merasa gelisah memutuskan untuk pergi ke ruangan Elizabeth untuk menanyakan suatu hal yang sangat penting. Di ruangan itu, Trevor mulai bercerita di malam ketika Dana meminta pertolongan, Trevor sempat melihat sesosok makhluk menyeramkan mencoba untuk membunuh Dana. Trevor sengaja berbohong pada Dana bahwa dia nggak melihat hantu itu, agar Dana nggak merasa khawatir. Trevor meminta kejelasan pada Elizabeth siapa sebenarnya Erik Nielsen. Namun Elizabeth malah membentak Trevor dan nggak ingin menceritakan tentang kisah Erik. Alasan dia nggak berani menceritakannya adalah karena perbuatan Erik di masa lalu membuat rumah sakit itu dicap nggak bagus oleh masyarakat. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan nama baik rumah sakit, yang mana setelah perbincangan itu, Elizabeth meminta Trevor untuk kembali bekerja. Saat malam tiba, Dana yang sedang bersantai tiba-tiba terkejut setelah laptopnya bergerak sendiri.
Laptop itu memunculkan video rekaman di mana Steve mencoba melakukan mantap-mantap dengan Ashley. Yang mana hal itu bisa terjadi karena hantu Eric yang memutar rekaman itu. Sebenarnya rekaman itu adalah manipulasi dari hantu Eric untuk membuat Dana menjadi kesal dan rumah tangganya akan menjadi hancur. Gak hanya itu aja, hantu Eric juga menuliskan sebuah kata di perut Dana. Sementara itu, Trevor yang sedang bersantai di ruangannya tiba-tiba mendengar suara-suara misterius dari dalam lemari. Ketika dicek, ada banyak sekali berkas-berkas yang ternyata di gudang itu juga terdapat berkas tentang Eric Nielsen pada tahun 1980-an. Dijelaskan pada berkas tersebut bahwa Eric telah membunuh para pasien anak dengan menyuntikkan sebuah cairan kimia yang mampu membunuh seseorang. Ketika membuka berkas itu lebih lanjut, alangkah terkejutnya Trevor setelah melihat nama Dana yang muncul di salah satu dokumen. Ternyata dahulu saat Dana masih kecil, dia merupakan salah satu pasien dari rumah sakit Hopewell. Dari kelima anak yang telah terbunuh itu, ternyata Dana merupakan salah satu anak yang harusnya mati di tangan Eric. Secara nggak langsung Dana udah pernah mati 2 kali, yaitu pada saat disuntikan cairan kimia yang dilakukan oleh Eric dan saat kecelakaan yang menimpanya baru-baru ini. Eric menghabisi 5 anak itu dikarenakan dia masih memiliki penyakit mental yang emang penyakit mental itu sendiri sangat sulit untuk disembuhkan. Kemungkinan besar Eric bangkit kembali di rumah sakit karena dia ingin mengambil jiwa Dana. Yang mana Dana adalah orang yang paling beruntung di mana dia bisa selamat dari 2 insiden mengerikan. Gak hanya itu aja, Trevor juga menemukan amplop yang berisi banyak sekali potongan kuku. Secara tiba-tiba, laptop milik Trevor ini memunculkan rekaman dirinya dengan di bagian belakang muncul sosok Eric. Dan Eric pun langsung menghabisi Trevor. Di sisi lain, Steve, Gemma, dan juga Ashley tiba di rumah sakit itu untuk menjenguk Dana. Di sana mereka terkejut setelah melihat luka cakaran di tubuh Dana, padahal Dana ini sama sekali nggak mempunyai kuku. Yang setelahnya mereka semua juga sangat terkejut saat melihat berkas yang menunjukkan bahwa Dana pernah dirawat di rumah sakit ini. Maka dari itulah mulai dari sini, Steve percaya bahwa Dana sedang diganggu oleh makhluk halus. Steve pun meminta pertanggungjawaban pada Elizabeth atas semua kejadian buruk yang dialami oleh Dana di rumah sakit tersebut. Ketika Elizabeth ini menelpon polisi, dia malah dibunuh oleh hantu Eric. Di ruangan Dana yang sangat kesal melihat Ashley yang ikut datang menjenguknya langsung memarahi Ashley karena dia berani-beraninya berselingkuh dengan Steve. Tipu muslihat yang dilakukan sama hantu Eric ternyata berhasil memancing Dana untuk marah-marah. Steve mencoba menjelaskan bahwa hal itu nggak benar, namun semuanya sia-sia. Lalu Ashley pun segera pergi dari ruangan itu, begitu pula dengan Steve. Steve yang ingin meminta maaf atas perlakuan Dana sangat terkejut karena ternyata Ashley telah meninggal karena dihabisi oleh hantu Eric. Yang mana kemudian nasib yang sama juga dialami oleh Steve, di mana Steve juga dibunuh oleh hantu Eric. Sedangkan di ruangan Dana dan Gemma mendengar suara-suara misterius yang mencoba mendekati mereka. Dana pun memberitahu Gemma bahwa itu adalah Eric yang ingin menghabisi mereka. Di mana Gemma pun membawa Dana pergi dari tempat itu dengan menggunakan kursi roda. Gemma mencoba memanggil seluruh perawat maupun dokter, tapi dia nggak menyadari bahwa seluruh orang di rumah sakit telah meninggal dibunuh oleh hantu Eric. Mengingat besarnya rumah sakit, mereka sempat kebingungan mencari jalan keluar. Dan ketika berada di sebuah ruangan, Gemma dan juga Dana bertemu dengan Dr. Tony. Namun sayangnya Tony ini juga dihabisi dengan mudah oleh hantu Eric. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya mereka sampai ke pintu utama. Dan karena Dana nggak ingin putrinya mati, Dana dengan sengaja mengunci pintu tersebut dan menyerahkan dirinya pada hantu Eric. Dari balik pintu, Gemma pun menangis melihat detik-detik kematian ibunya. Gak lama kemudian, Gemma pun diselamatkan oleh para polisi dan para medis dari rumah sakit lain. Salah satu dokter mencoba bertanya kepada Gemma tentang apa yang terjadi, dan Gemma pun menjawab bahwa Eric Nielsen adalah pelaku dari semua pembunuhan yang terjadi. Tampaknya Gemma juga mengalami trauma yang mendalam setelah melihat ibunya yang mati tepat di depan matanya. Akibat trauma tersebut, kemungkinan besar dia akan mengalami gangguan kejiwaan dan film ini pun berakhir.
Oke guys, jadi cuma Gemma yang selamat dari teror hantu Erik. Namun nasib dari rumah sakit itu sendiri juga nggak diketahui kelanjutannya. Mengingat semua perawat maupun dokter udah dihabisi sama hantu Erik tersebut. So mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.